Jadi posisi sistem hukum Islam adalah upaya untuk mempertahankan Islam, mempertahankan sistem Islam ya agar kemudian tetap lestari dan agar kemudian kehidupan masyarakat dia tetap lestari. Begitulah saudara sekalian, ya bagaimana sistem hukum Islam yang meliputi sistem persangsian, peradilan dan juga hukum-hukum pembuktian yang kita lihat itu ada dalam negara khilafah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas bagaimana sistem hukum di dalam negara khilafah. Hal yang berpertanyaan buat kita semuanya adalah apakah negara khilafah itu memiliki sistem hukum yakni yang meliputi sistem persangsian dan juga sistem peradilan yang di dalamnya ada sistem pembuktian atau ahkamul bayyinat? Maka jawabannya sangat tegas sekali bahwa negara khilafah itu bukan sekedar punya sistem hukum dan peradilan, tetapi sistem hukum dan peradilan yang dimiliki oleh negara khilafah adalah sistem hukum, sistem sanksi dan peradilan yang sangat lengkap, yang sangat komprehensif, menjamin kepastian hukum, akuntabel dan pasti menjamin keadilan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama, saudara sekalian, di mana sebenarnya posisi sistem hukum di dalam sistem Islam secara keseluruhan? Kita tahu bahwa Islam itu merupakan ideologi yang lengkap, yang komprehensif. Dia merupakan satu ideologi yang memiliki pertama ide, gagasan atau fikroh, dan yang kedua memiliki metode atau torikoh. Fikroh itu semacam ide, gagasan yang kemudian terdiri dari akidah, yang meliputi iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir, takdir dan seterusnya, dan juga berupa problem solving atau bagaimana memecahkan berbagai macam permasalahan. Nah, ini baru konsep atau gagasan. Nah, konsep gagasan ini dia tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada metode untuk menerapkannya. Semacam ibu-ibu misalnya yang punya resep masakan, dia tidak akan jadi sesuatu kalau kemudian tidak ada upaya untuk mengeksekusinya. Begitupun ideologi Islam, begitupun fikroh, ya pemikiran Islam, dia tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada metode yang menerapkannya. Dan Islam itu memiliki metode untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Islam, yakni metodenya adalah khilafah Islam. Yang kedua, ya khilafah Islam, ya juga kemudian memiliki metode untuk, saya ulang ya tadi ya, metode yang berikutnya yang kedua, bahwa Islam juga memiliki metode atau toriko untuk menerapkannya. Bagaimana metode untuk menerapkan Islam? Yakni dengan khilafah Islam. Dan Islam juga memiliki metode untuk mempertahankan sistem itu agar tetap ajak dan lestari. Dengan apa? Dengan sanksi hukum dan khilafah Islam. Dan yang ketiga, ya ideologi Islam juga memiliki metode untuk mengemban, menyebarluaskan. Dengan apa? Dengan dakwah, jihad, dan khilafah. Jadi posisi sistem hukum Islam adalah upaya untuk mempertahankan Islam, mempertahankan sistem Islam, ya agar kemudian tetap lestari dan agar kemudian kehidupan masyarakat dia tetap lestari. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sistem hukum Islam itu diperlukan? Apa yang membuat itu menjadi penting? Yang pertama karena syariat Islam itu dijalankan oleh manusia. Kita tahu manusia itu adalah makhluk yang dia bisa saja berbuat dosa, bisa berbuat maksiat. Kenapa? Karena bukan malaikat. Yang kedua, saudara sekalian, itu manusia punya dua potensi sekaligus. Ya, apakah kemudian dia berbuat baik ataukah berbuat buruk? Ya, ketika kemudian berbuat baik akan diberikan reward, ketika berbuat buruk atau pelanggaran kemaksiatan maka harus dihukum. Dan yang berikutnya untuk menjaga kehidupan masyarakat sehingga masyarakat menjalani kehidupan itu tetap on the track. Dalam tracknya, yakni apa tracknya itu? Syariat Islam. Nah, saudara sekalian, berikutnya yang keempat adalah kenapa sistem hukum Islam diperlukan? Ini untuk mempertahankan kehidupan Islam agar tetap lestari, agar tetap terus berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa berikutnya ruang lingkup sistem persangsian dan peradilan dalam Islam?
bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sanksinya. Jadi Islam itu memiliki ya ketentuan ya kejahatannya apa, pelanggarannya apa, maka sanksinya apa? Ya, dan itu kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yakni hudud, jinayat, ta'zir, dan mukhalafat. Nanti penjelasannya berikutnya. Yang kedua adalah kita akan bahas nanti tentang lembaga peradilan. Yang itu kemudian nanti menjelaskan bagaimana peradilan di dalam Islam, ya, bagaimana hakim dalam Islam. Dan yang ketiga adalah tentang hukum pembuktian. Nah, dan kelengkapan sistem persangsian serta peradilan dalam Islam ini itu memberikan gambaran bahwa khilafah Islam ini bukan hanya sekedar negara modern, ya, tetapi negara modern yang sangat menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan akuntabilitas. Sehingga nanti sistem hukum ini akan menjamin ya orang yang misalnya dituduh melakukan kejahatan, ya, dia harus dibuktikan bahwa betul-betul dia melakukan kejahatan. Kalau terbukti dihukum, kalau tidak terbukti maka dia harus dilepaskan dari segala tuduhan. Itulah hebatnya sistem hukum Islam. Nah, itu diatur secara lengkap di dalam Islam. Saudara sekalian, lalu bagaimana bentuk sanksi dalam konteks sekarang orang menyebut dengan pidana, ya? Yang pertama itu hudud, yang kedua jinayat, yang ketiga ta'zir, yang keempat mukhalafat. Kita jelaskan satu-satu secara ringkas. Yang pertama apa itu hudud? Hudud adalah sanksi atas kemaksiatan yang jenis kasus dan sanksinya itu telah ditetapkan oleh syariah, ya, dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kedua adalah jinayat. Apa itu jinayat? Jinayat adalah sanksi atas pelanggaran terhadap badan, ya, yang di dalamnya itu mewajibkan qisas, ya, atau kemudian diat, dan itu menjadi hak manusia. Yang ketiga adalah ta'zir. Ta'zir ini bermakna ukubat, ya, yang disyariatkan, yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang tidak ditentukan secara khusus had dan kafarahnya. Dan yang keempat adalah mukhalafat. Mukhalafat adalah perbuatan yang melanggar perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi ini jenis sanksi di dalam Islam. Kalau melihat ini saudara-saudara sekalian, maka kita akan melihat bahwa sistem Islam ini atau sistem sanksi dalam Islam sangat lengkap sekali. Karena meliputi hudud yang merupakan hak Allah, jinayat yang merupakan hak manusia, ada ta'zir, ya, dan kemudian ada mukhalafat. Sehingga sekian banyak pelanggaran-pelanggaran ini masuk, ya, dalam kategori 4 hal yang dimaksud tadi. Terus sekali dirahmati Allah, kita bedah sedikit terkait dengan hudud, jenisnya apa. Secara ringkas, ya, pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang merupakan pelanggaran yang dikenakan sanksi dalam Islam dengan tegas. Yang pertama adalah zina. Zina masuk kategori dosa besar. Ada orang yang berzina kategori muhson, ya, atau kemudian dia sudah menikah, maka hukumannya jelas rajam. Ada yang kemudian orang berzina tapi ghairu muhsan, dia belum menikah, maka hukumannya 100 kali cambukan. Ada yang masuk kategori liwat, ya, atau kemudian sodomi dan sejenisnya, baik muhsan atau ghairu muhsan, menikah atau belum menikah, maka hukumannya hukuman mati. Yang berikutnya qadzaf, ini tuduhan terhadap orang yang berbuat zina ketika tidak terbukti misalnya, maka hukuman adalah 80 kali cambukan. Ada lagi orang yang meminum khamar, ketika terbukti maka sanksinya adalah 40 kali cambukan, jelidan. Dan kemudian pencurian, ya, ketika dia terbukti betul-betul mencuri sesuai dengan kategori pencurian dalam Islam, maka kemudian dipotong tangannya. Ketika tidak memenuhi syarat pencurian, maka dia dikenakan sanksi tapi tidak dipotong tangannya. Ada juga pembegal, ya, ini kemudian dihukum, dia dibunuh, disalib, tangan dan kakinya secara bersilang, ya, atau kemudian dibuang, ya, dari satu negeri. Dan yang ketujuh adalah bughot. Apa hukuman orang yang bughot? Yakni orang yang memisahkan diri dari daulah Islam, melawan daulah Islam, maka dia diperangi dengan dengan agar kemudian dia sadar. Dan yang kedelapan adalah hukuman buat orang-orang yang murtad keluar dari Islam, maka dalam Islam hukumannya adalah hukuman mati. Ini kategori hudud, ya. Berikutnya yang kedua, ya, selain hudud, yang kedua adalah jinayat. Jinayat ini adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya itu mewajibkan kisos atau harta, ya, atau diat, ya, membayar denda atau diat. Juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindakan penganiayaan. Dan ini dibagi dua. Ada yang pertama penyerangan terhadap jiwa, atau dalam konteks ini disebut dengan pembunuhan, atau penyerangan terhadap organ tubuh atau penganiayaan. Keduanya ini tetap dalam Islam dikenakan sanksi yang tegas.
Yang pertama, ini kategorinya penyerangan terhadap jiwa atau kategori pembunuhan. Ada pembunuhan yang disengaja, ya. Ini kategorinya ada dua. Ketika wali korban itu memaafkan, maka dikenakan diat 100 ekor unta dan 40 diantaranya sedang bunting. Yang kedua, ya, kemudian ketika wali korban tidak memaafkan, maka hukumannya qisas, dibunuh. Ya, yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja. Misalnya orang niat hanya menganiaya, dia melakukan sesuatu menganiaya bukan dengan barang atau benda yang umumnya menyebabkan orang bisa mati, tapi mati gitu. Maka diatnya 100 ekor unta, 40 diantaranya bunting. Dan kemudian yang ketiga, ya, pembunuhan tidak disengaja. Ya, ini apa? Kategorinya ketika tidak ada maksud membunuh, diatnya 100 ekor unta dan membayar kafarat membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kedua, ketika membunuh muslim yang disangka orang kafir, maka dendanya membayar kafarat, ya, dan membebaskan budak. Dan yang keempat, ya, ketika pembunuhan tidak dengan kesengajaan. Misalnya orang kemudian terjatuh lalu kemudian menimpa orang itu meninggal, maka dia 100 ekor unta dan kafarat membebaskan budak. Ini kategori penyerangan terhadap jiwa atau pembunuhan. Berikutnya, ketika penyerangan terhadap organ tubuh penganiayaan, ya, maka ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah diat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan dalam tubuh manusia. Ini para ulama sudah menjelaskan ada 45 anggota organ tubuh. Yang kedua, diat pada jinayat yang menimbulkan hilangnya satu manfaat dari anggota badan. Ya, misalnya hilang penglihatan dan seterusnya. Berikutnya, diat pada jinayah yang berupa luka di kepala, wajah atau badan, luka di kepala, wajah, ya, dan luka pada yang selainnya. Dan yang keempat adalah diat pada jinayah yang mengakibatkan patah tulang dan seterusnya. Dan ini kategori penyerangan terhadap organ tubuh atau penganiayaan. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini begitu luar biasa, ya. Islam mengatur sedemikian rupa sehingga hal-hal yang sifatnya detail saja itu semua diatur dan dijelaskan bagaimana sanksi dalam Islam. Oke, itu hudud jinayat. Sekarang yang ketiga adalah ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir itu bermakna ukubat atau sanksi yang disyariatkan, yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarah. Ya, apa saja bentuk kategori kejahatan yang kenakan ta'zir? Yang pertama misalnya pelanggaran terhadap kehormatan seseorang, atau berikutnya penyerangan terhadap nama baik seseorang, atau tindakan yang bisa merusak akal, atau penyerangan terhadap harta milik seseorang, atau gangguan keamanan, hal yang mengancam keamanan negara, atau kasus yang berkenaan dengan agama, dan kasus-kasus ta'zir yang lainnya. Jadi ini kemudian kategori ukubat, ya, yang kemudian dijatuhkan atas maksiat, pelanggaran yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Nanti kemudian khalifah lah yang kemudian menentukan jenis hukumannya. Lalu apa saja jenis-jenis sanksi ta'zir? Ya, kalau tadi kemudian kategori pelanggarannya. Lalu kemudian jenis ta'zirnya itu apa? Yang pertama bisa sampai dengan hukuman mati. Contoh misalnya gerakan separatisme, ya, atau orang-orang merongrong negara yang kemudian sangat membahayakan negara. Ini hukumannya bisa hukuman mati. Yang kemudian berikutnya hukuman cambuk. Ada kemudian penjara. Ya, misalnya untuk kasus tuduhan palsu. Ada kemudian diusir dari satu negeri. Ini misalnya untuk orang-orang banci. Orang laki-laki berperilaku perempuan atau perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ada kemudian ada boykot. Ada kemudian denda. Berikutnya adalah melenyapkan harta. Ya, ini untuk kasus-kasus misalnya ketika seorang misalnya minum khamr, itu dihancurkan, ya, khamrnya sendiri dibuang dan kemudian juga kendi-kendinya juga dihancurkan. Berikutnya ada celaan, lalu kemudian berikutnya misalnya hurman atau pencabutan hak, ya, terhadap orang-orang yang misalnya membangkang. Itu dihentikan hak dia terhadap harta milik umum. Sementara yang lain mendapatkan, dia tidak mendapatkan. Atau kemudian berikutnya adalah publikasi ketika orang-orang melakukan pelanggaran agar kemudian muncul rasa malu terhadap pelanggaran tersebut, terhadap orang yang melanggar tersebut. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kategori yang keempat adalah mukhalafat. Apa itu mukhalafat? Mukhalafat adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh negara. Ya, terus kalian, syariat telah memberikan hak kepada khalifah untuk apa? Yang pertama, memerintah dan melarang masyarakat serta menetapkan satu pelanggaran terhadap sebagai kemaksiatan. Yang kedua, ya, syariat juga telah memberikan hak kepada khalifah untuk memberikan hak, ya, untuk menjatuhkan sanksi
dan untuk menetapkan bagaimana ukuran sanksi tersebut. Ya, dan juga sebagai contoh misalnya dalam konteks mukhalafat, misalnya Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah memukul ya seorang laki-laki yang berhenti di jalan, ya, menghalangi jalan orang-orang yang akan lewat. Nah, ini sebagai salah contoh apa? Contoh hukuman yang diterapkan contohnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tadi bagian sanksi di dalam Islam. Lalu bagaimana sanksi itu kemudian diaplikasikan? Bagaimana proses pembuktiannya? Ya, nah ini kemudian ada dalam pembahasan peradilan Islam. Peradilan dalam Islam itu disebut dengan qadha. Dia bertugas untuk apa? Untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Nah, tugasnya diantaranya yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat. Berikutnya, mengatasi perselisihan antara anggota masyarakat dengan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan yang ketiga, mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak dari masyarakat. Jadi, kategori peradilan Islam itu mengatur ya atau memuat berbagai macam kasus ya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, saudara sekalian, di dalam Islam ada 3 jenis peradilan. Yang pertama adalah qadhi khusumat. Ya, ini peradilan umum, peradilan biasa. Ya, ini apa? Di peradilan yang mengurusi penyelesaian perselisihan di antara anggota masyarakat yang meliputi masalah muamalah. Kalau sekarang orang menyebut peradilan umum, peradilan sipil, ya, peradilan perdata misalnya. Ya, yang kedua uqubat, yang tadi kemudian dijelaskan, ya, atau kemudian berbagai macam pelanggaran yang lainnya. Yang kedua adalah qadhi hisbah atau qadhi muhtasib. Dia adalah peradilan atau hakim yang mengurusi permasalahan penyelesaian permasalahan yang membahayakan hak-hak dari jamaah. Dan yang ketiga adalah qadhi madzalim. Ini qadhi atau hakim peradilan yang mengurusi penyelesaian persengketaan yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Jadi 3 jenis ya peradilan di dalam Islam. Dan berikutnya ada juga proses pembuktian. Jadi Islam itu tidak kemudian bisa sembarang orang dituduh berzina lalu langsung dihukum, orang dituduh mencuri langsung dihukum, tidak. Ada proses yang ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam itu peradilan yang sangat akuntabel. Ada proses pembuktian, ada hukum pembuktian atau ahkamul bayinat. Hukum pembuktian itu menjadi penting agar apa? Agar proses hukum itu menjadi akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan agar terwujud keadilan. Dan kemudian pembuktian itu kadang-kadang juga terjadi pada kasus misalnya kasus pidana atau kasus-kasus muamalah, ya. Namun ahli fikih tidak membedakan hukum-hukum bayinat dalam perkara muamalah dan juga uqubat. Ini pembahasan terkait dengan hukum pembuktian. Apa saja proses atau hukum-hukum pembuktian dalam Islam? Alat bukti yang ada itu yang diakui dalam Islam itu ada 4. Yang pertama itu pengakuan. Dalam hal ini seorang qadhi, seorang hakim itu harus membuktikan bahwa pengakuan orang tersebut adalah pengakuan yang meyakinkan. Contoh misalnya ada orang mengaku saya berzina gitu. Jadi seorang hakim itu tidak lantas otomatis karena dia mengaku berzina langsung dihukum dikenakan sanksi berzina, tidak. Tapi dibuktikan, diyakinkan betul tidak dia betul-betul telah berzina. Jangan-jangan dia hanya mimpi, jangan-jangan dia hanya mungkin berduaan saja. Kira-kira begitu. Jadi hakim harus memastikan betul ketika orang mengaku melakukan suatu perbuatan misalnya itu tidak serta-merta harus diikuti, ya. Maka di sini hakim harus jeli untuk kemudian memastikan, membuktikan bahwa pengakuan itu pengakuan yang meyakinkan. Yang kedua adalah sumpah. Sumpah ini juga merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, baik untuk menguatkan sesuatu klaim atau untuk menolak satu tuduhan. Dan yang ketiga adalah kesaksian. Ini untuk menyampaikan hal yang yang sebenarnya. Jadi kesaksian itu adalah bukan saya menduga, tidak, tapi saya melihat, saya mendengar, saya menyaksikan. Itu kesaksian. Ya, dan itu harus dihadapkan di sidang pengadilan. Dan yang keempat adalah dokumen tertulis. Ini juga kemudian menjadi alat bukti dalam peradilan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang berikutnya saya akan membahas dari penjelasan yang tadi sudah jelaskan apa saja sebenarnya keunggulan sistem hukum dalam Islam, sanksi peradilan dan pembuktian dalam Islam. Yang pertama dari aspek substansi hukum. Ya, substansi hukum sistem hukum Islam itu hukum itu berasal dari Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha sempurna. Nah, sehingga ketika hukum itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukum yang diturunkan itu pasti sempurna. Dia tetap tidak akan berubah, ya, memunculkan kepastian hukum dan keadilan. Dan hikmahnya apa?
Hikmahnya pertama tidak akan ada negosiasi di pesanan hukum. Kenapa? Ini hukum dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hukum dibuat oleh anggota dewan. Ini memungkinkan untuk terjadi negosiasi. Saya ingin ada pasal ini, saya tidak ingin ada pasal ini. Yang berikutnya jelas efisien sekali. Kenapa? Karena tidak ada lembaga yang membuat hukum. Kita tahu sekarang ya, ketika proses pembuatan undang-undang itu makan biaya besar sekali, miliaran, ya. Dan akan memunculkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Kenapa? Karena hukum dibuat tidak membawa kepentingan siapapun. Kenapa? Karena hukum diturunkan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek substansi hukum. Berikut dari aspek sanksi hukum yang tadi kita jelaskan. Sanksi hukum dalam Islam itu memiliki fungsi yang pertama zawajir. Dia mencegah kriminalitas. Ya, kenapa? Karena sanksinya tegas sekali. Ya, dan itu tidak ada tawar-menawar. Ya, apakah itu hudud, masuk kategorinya jinayah, ta'zir, mukhalafat. Ya, itu sanksi yang diterapkan dalam Islam, itu sanksi yang akan mencegah kriminalitas berikutnya. Yang berikutnya adalah jawabir, dia menggugurkan dosa-dosa. Sehingga orang yang melakukan tindak pidana, kejahatan, dosa, maksiat, maka ketika dia ridho ikhlas dihukumi dengan hukum Islam, maka dia akan gugur dosa-dosanya. Ini luar biasa. Apa hikmahnya, saudara sekalian? Hikmahnya pertama jelasin efektif sekali mencegah kriminalitas dan berbagai macam penyimpangan hukum. Berikutnya ini juga efektif menghukum pelaku kejahatan. Ya, karena apa? Karena akan ada dorongan orang mengakui tindakannya. Kalau saya tidak mengakui, pasti saya akan lolos nanti tidak akan lolos nanti di akhirat. Tapi kalau saya mengakui, walaupun kemudian saya dihukum di dunia, nanti di akhirat saya akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Dan berikutnya apa? Efisien. Kenapa? Karena tidak semua terpidana itu dipenjarakan. Ya, ada hukuman-hukuman yang kemudian tidak semua terpidana atau tidak semua orang melakukan kejahatan itu semua hukumannya adalah penjara, tidak. Nah, itulah hebatnya sanksi di dalam Islam. Berikut dari aspek lembaga peradilannya. Lembaga peradilan dalam Islam itu kita lihat dia merupakan lembaga peradilan yang tunggal, tidak berjenjang. Seperti misalnya lembaga peradilan ya sekarang yang kita lihat. Apa hikmahnya ketika peradilan itu tunggal, tidak berjenjang? Hikmahnya ini akan menjamin kepastian hukum. Ya, jadi tidak akan ada misalnya menang di tingkat A lalu kemudian kalah di tingkat banding dan seterusnya, tidak ada. Ya, ini pasti akan menjamin kepastian hukum. Dan yang kedua, tidak akan ada penumpukan perkara karena prosesnya semua yaitu diselesaikan segera, tidak ada banding apalagi kasasi, tidak ada. Berikutnya yang ketiga, ini akan memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan juga lembaga peradilan. Dan yang keempat, ini juga akan mempersempit munculnya mafia peradilan. Karena biasanya mafia peradilan itu muncul dia ketika prosesnya panjang. Maka muncullah orang yang menawarkan jasa A, jasa B, meringankan A, meringankan B, dan seterusnya. Dan yang kelima, biayanya sangat murah. Itulah hebatnya sistem peradilan di dalam Islam. Berikutnya juga saudara sekalian, ya, aparat penegak hukum. Di dalam Islam, aparat penegak hukum, yaitu mereka bekerja, framework-nya adalah dia dalam rangka melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika orang dia bekerja dalam rangka melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada pengawasan yang melekat karena ini memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, aparat penegak hukum juga diangkat karena apa? Yang pertama, profesionalisme. Karena ketakwaan dan kepahaman terhadap syariat Islam. Dan yang ketiga, aparat penegak hukum dia digaji dan diberi fasilitas yang memadai. Maka apa hikmahnya? Hikmah yang muncul adalah ini akan muncul dimensi ruhiyah, ya, dan muncul pengawasan yang melekat. Sehingga orang menaati hukum itu bukan takut dengan KPK. Orang taat hukum itu bukan takut polisi. Orang taat hukum itu bukan takut aparat penegak hukum. Orang menaati hukum karena saya tahu ini perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Islam tuh. Dan orang akan terdorong amanah dan fokus terhadap pekerjaan, digaji dengan fasilitas yang memadai dan juga ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan fokus menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, ya, ini bicara budaya hukum. Ya, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi menegakkan hukum juga melibatkan masyarakat. Budaya hukum yang akan muncul ketika syariat Islam diterapkan adalah apa? Masyarakat akan menaati hukum itu karena mereka menaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya apa? Masyarakat akan menaati hukum karena munculnya karena kesadaran. Selain tentu pengawasan dari lembaga penegak hukum, tapi yang jauh lebih penting itu masyarakat kita akan melihat tertib. Kenapa? Tertibnya mereka bukan karena takut akan aparat,
Tertibnya mereka bukan takut akan hukuman, tapi tertibnya mereka karena mereka sedang menjalankan syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitulah saudara sekalian, ya bagaimana sistem hukum Islam yang meliputi sistem persangsian, peradilan, dan juga hukum-hukum pembuktian yang kita lihat itu ada dalam negara khilafah Islam. Jadi Masya Allah, ya, sistem Islam, sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dan negara khilafah lah yang mengeksekusi itu semuanya. Sehingga dengan demikian akan muncul masyarakat, ya, yang kemudian menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarakat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan hari ini akan mewujud dalam waktu yang tidak lama lagi. Barakallahu li wa lakum ala fumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.